Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel favorit kita, yaitu JTC Indonesia TV. Bersama saya Maya Herianti CH. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada panutan kita semua, yakni baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, ada saja kreativitas para perempuan di rumah dalam mengisi kekosongan, yaitu dengan salah satunya dengan Pass the Brush Challenge. Sebetulnya apa sih Pass the Brush Challenge ini? Apa ini ajang untuk merias diri dan memamerkan pada banyak orang? Apa sih dampak dari challenge ini? Sepenting apakah sehingga kita harus membahas challenge ini? Dan bagaimana perspektif Islam dalam menangani Pass the Brush Challenge ini? Nah, mari kita simak penjelasannya dari pemateri yang sangat luar biasa. Kita sambut, ini dia Ika Elisantika CH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang selalu stay menonton konten-konten dari JTC Indonesia. Nah, semoga konten yang telah kru JTC Indonesia buat semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Oke, saya siapa? Ada yang tahu? Mungkin bagi kalian semua yang pernah nonton dan selalu menonton konten dari JTC Indonesia mungkin sudah tahu siapa saya. Ya benar, bagi kalian yang sudah menjawab yang benar ya. Nama saya Ika Elisantika. Saya di sini sebagai kru dari JTC Indonesia. Nah, buat kalian semua mungkin bertanya-tanya nih, mau ngapain nih si teteh ini, mau ngebahas apa gitu nih. Saya di sini mencoba menyampaikan beberapa patah kata sih ya. Ingin sharing lah sama kalian semua. Nanti kalau ada teman-teman yang lebih mengetahui ya, pengetahuannya lebih dari saya gitu, silahkan boleh komen di bawah ya, karena kami tuh sangat memerlukan gitu masukan-masukan dari kalian semua. Nah, semoga masukan yang telah kalian berikan itu semoga bermanfaat buat kami semua dan lebih baik lagi gitu, dan lebih bersemangat lagi dalam membuat kontennya ya. Oke, saya di sini ingin mencoba share kepada kalian semua ya. Di musim pandemi corona ini ya, semua orang itu beraktivitas itu terhalang oleh virus ini. Orang keluar rumah itu terbatas, dan bahkan untuk bersilaturahmi pun terbatas gitu. Bahkan yang seharusnya orang-orang itu mudik nanti di lebaran itu untuk menemui keluarganya itu sangat terbatas karena dilarang mudik gitu ya. Walaupun kemarin sempat diperbincangkan bahwa mudik dan pulang kampung itu bahkan jadi trending gitu ya, beda gitu. Mudik dan pulang kampung itu beda. Itu sangat trending. Dan padahal itu mungkin ya tidak penting banget gitu. Namun memang berbeda gitu antara mudik dan pulang kampung ya. Berbedanya hanya dalam kurun waktunya saja ya.
Jadi mudik itu hanya di Idul Fitri ya. Oke teman-teman, saya di sini itu ingin bertanya ya kepada kalian yang di rumah aja itu, selain kegiatan belajar di rumah, bekerja di rumah, itu kalian suka ngapain aja gitu. Yang pastinya kan kalian itu tidak lepas dari sosial media. Nah, mungkin kalian saat ini udah sebagian lah udah ada yang tahu ya, yang saat ini sedang tren viral itu apa. Nah, saya melihat di IG gitu ya, di IG itu sekarang sedang ramai dengan yang namanya Pass the Brush Challenge ya. Apa itu Pass the Brush Challenge? Bagi kalian yang sudah tahu pasti sudah tahu ya apa itu Pass the Brush Challenge. Nah, buat kalian yang baru mendengar ya Pass the Brush Challenge. Pass the Brush Challenge itu adalah sebuah kegiatan di mana kegiatan itu melalui sosial media ya, melalui kamera, dan kegiatannya itu seperti menyulap orang gitu, yang tadinya dengan wajah polos dan kemudian disulap dengan ini kan brush ke kamera. Sudah itu langsung menyulap wajahnya menjadi sudah bermake up, yang tadinya polos atau bahkan yang tadinya lagi santai, yang lagi bersih-bersih, tiba-tiba ada yang lemparin kuas nih, langsung disapu-sapuin ke kamera dan langsung menyulap menjadi cantik. Nah, itu, dan dilemparkan lagi ke temannya dan melakukan hal yang sama seperti itu. Itu Pass the Brush Challenge ya, nama sebuah tantangan, namun itu lebih ke untuk ya sebuah hiburan gitulah. Namun apakah menurut kalian ada sisi positif dan negatifnya? Nah, menurut saya itu adalah sisi negatif dan positifnya. Kita ke positifnya dulu ya. Positifnya, nah ajang ini Pass the Brush Challenge ini positifnya itu mengajak ke lebih ke silaturahmi buat teman-teman semua yang silaturahminya terbatas karena pandemi corona ini ya, bisa dijadikan sebagai ajang silaturahmi. Kenapa seperti itu? Karena ketika kita mau mengajak seseorang untuk melakukan challenge ini, pasti kita akan ada komunikasi terlebih dahulu, akan ada kontak-kontaknya sama teman-teman. Misalkan nih, saya di sini akan mengajak 5 orang di kampus saya, misalkan di kelas saya memilih 5 orang. Nah, pasti ketika saya ingin mengajak, kita itu ada komunikasi. Kita harus mengontak dulu orang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Dan ketika kita mengajak, ya nggak pastilah dengan pemaksaan, pasti dengan sopan santun. Contoh lah, kita tanya kabar dulu, sapa dulu ya. Sekarang lagi sibuk ngapain nih? Sibuk nggak? Kalau misalkan nggak sibuk, kita bikin ini nih yang lagi viral nih, Pass the Brush Challenge. Mau nggak? Pasti itu dengan lemah lembut. Nggak mungkin kita ngajaknya itu dengan paksaan. Misalkan, hey kamu, ayo kita bikin nih yang kayak gini nih, yang lagi viral nih, pokoknya kamu harus mau. Kalau nggak mau, nah aku ancam kamu, aku nggak akan lagi menganggap kamu teman. Seperti itu. Nggak mungkin kan, nggak mungkin ya. Pasti itu dengan sangat lemah lembut dan sangat sopan ya. Nah, itu sebagai silaturahmi positifnya. Dan bagi yang teman-teman yang suka bermake up juga bisa dijadikan sebagai pelajaran. Aku mau bikin make upnya yang gini. Dan setelah kita melihat video itu yang sudah jadi, nah, bagi si yang suka nge-make up itu pasti akan menganalisis, wah ternyata make up saya kurang ini nih, dari melihat dari yang lain pakai ini dan sangat bagus. Nah, saya nggak pakai itu.
kurang gitu, ada yang kurang-kurangnya gitu loh. Dan itu sebagai analisis gitu, sebagai analisis untuk kita, kalau misalkan kita yang lagi pemula, oh kita beda jauh ya dengan itu, tapi itu bisa dijadikan sebagai motivasi gitu buat yang suka make up gitu, dan belajar juga dari yang lain. Misalkan setelah melihat videonya, wah punya kamu bagus nih, oh bisa ajarin aku dong, atau gimana gitulah. Pasti kalau cewek itu dari hal yang kecil tuh bisa jadi beberapa pembahasan gitu, panjang banget lah, itulah cewek gitu ya. Nah mungkin bagi sisi negatifnya apa ya, maksudnya kurang berfaedah gitu. Kurang berfaedahnya gimana? Ini hanya sebagai apa ya, kebanyakannya menghibur gitu ya. Namun kan dalam Islam juga kita itu sebagai wanita tidak diperbolehkan untuk merias diri atau bersolek di depan orang lain gitu, kecuali kepada mahramnya, nanti kepada suami kita. Nah boleh nih kita mau bermake up setebal apapun dan bersolek apapun ya, walaupun ya maaf ya bersifat menggoda gitu. Kalau ke suami itu kan boleh gitu ya. Bahkan kita dianjurkan untuk tetap tampil cantik di depan suami. Agar apa? Ya agar suami kita itu nggak lari ke orang lain gitu. Sekarang kan banyak yang nggak boleh. Itu kan lagi puasa nih, jangan ngegibah, jangan. Kita ke pembahasannya ya. Bahwa ya itu nggak boleh kalau misalkan kita melakukannya dengan bermake up yang natural, itu ya boleh mungkin ya, karena ya kita melihat ustadz lain juga yang di televisi gitu, mereka itu nggak polos-polos amat ya, pasti ada untuk merias diri ya, setidaknya kita itu bersih wajahnya gitu dan rapi gitu kan. Ketika kita berpenampilan juga harus rapi biar orang itu memandang kita itu bagus gitu ya, komennya bagus. Beda lagi kita melihat orang yang berantakan, wah kenapa sih kok misalkan nih ustadz itu ceramahnya bagus tapi pakaiannya gitu banget, nggak rapi, pasti itu netizen pasti itu ngobrolnya. Mak itu harus menghadapinya, sabar. Nah itulah netizen, ada yang baik, ada yang berkomentar baik, ada yang mengomentar yang agak pedas gitu ya. Nah mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada kalian lah. Mungkin inti dari apa yang telah saya sampaikan adalah kita boleh tahu dan harus tahu ya, memang harus tahu perkembangan zaman itu, harus tahu. Nah apa yang sedang lagi viral, kita analisis apakah ini ada sisi negatifnya atau tidak, apakah ini kita boleh contoh atau tidak. Nah dan terus bagaimanakah dalam Islam gitu, perspektif Islam itu bagaimana terhadap pandangan ini gitu, kita harus tahu itu, memang harus sekali ya. Nah untuk yang lebih lanjut mungkin kalian bisa analisis sendiri dan boleh sharing dan berkomentar di kolom komentar di bawah ya. Buat kalian yang ilmunya sudah ilmu dan pengetahuannya lebih dari saya, silahkan bisa komentar di bawah ya. Seperti yang tadi saya katakan, saya sangat membutuhkan masukan dari kalian semuanya. Nah semoga apa yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi bagaimana? Sudah disimak penjelasannya? Semoga menjadi sebuah pencerahan dari apa yang selama ini kita pertanyakan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan apabila menurut kalian bermanfaat, silahkan untuk di-share. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.